Perkenalkan, nama saya Agnes Donasar Ginting, Prodi Pendidikan Bisnis C, Stambuk 2017 dengan NIM 7173343001. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai teknik memimpin diskusi kelompok kecil. Pengertian atau definisi diskusi kelompok kecil. Menurut Mulyana dalam Suwarna tahun 2006 di halaman 79, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang, idealnya 5-9 orang. 2. Berlangsung dalam interaksi secara bebas, artinya tidak ada tekanan dan paksaan. Dan langsung, artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antara anggota kelompok. Keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Dengan melibatkan keempat karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diskusi kelompok adalah suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu persoalan atau masalah. Prinsip pelaksanaan diskusi. Yang pertama, kegiatan diskusi dapat berlangsung secara efektif jika didahului oleh perencanaan yang persiapan yang matang, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan topik sesuai dengan indikator khusus yang akan dicakup, minat dan kemampuan peserta didik serta bermakna. Kedua, perumusan masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks atau jawaban yang bermacam-macam yang berbeda hanya tingkat kebenaran, sudut pandang, dan arah peninjauannya. Yang ketiga, penyiapan informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik agar peserta didik memiliki latar belakang pengetahuan yang sama yang dapat dilakukan dengan membaca artikel, melakukan observasi, dan lain-lain. Yang keempat, mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai pemimpin diskusi. Dalam hal ini, guru hendak selalu siap sebagai sumber informasi motivator, sehingga dapat memberikan penjelasan yang diperlukan dan menyusun pertanyaan yang memotivasi peserta didik dan memahami kesulitannya. 5. Menetapkan besar kelompok peserta didik, yang mana besar kecilnya kelompok mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Karena itu hendaknya dipertimbangkan pengalaman, kematangan, dan keterampilan peserta didik, tingkat kekompakan, intensitas minat, latar belakang pengetahuan, dan keterampilan guru memimpin diskusi. Dan yang terakhir, pengaturan tempat duduk agar diupayakan anggota kelompok dapat bertatap muka dan pemimpin diskusi berada dalam posisi yang mungkin dapat berhadapan dengan anggota. Lalu yang kedua, ada diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Artinya hal ini ditandai oleh adanya kehangatan hubungan antara pribadi, kesediaan menerima dan mengenal topik lebih jauh, keantusiasan beradaptasi, dan kesediaan menghargai pendapat orang lain, serta terbinanya perasaan aman dan bebas berpendapat. Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Masalah yang muncul pada saat diskusi kelompok tersebut dapat diatasi dengan memusatkan perhatian siswa. Pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan guru antara lain dengan 1. Menyiapkan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara menyampaikannya. 2. Menyampaikan masalah khusus pada saat diskusi terlihat melenceng
Guru mengingatkan kembali tentang hal itu. 3. Mencermati setiap penyimpanan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. 4. Membuat kesimpulan pada akhir sub permasalahan untuk menghimbau pendapat siswa tentang subtopik tersebut. Pendapat dan gagasan siswa ini bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan hasil diskusi kelompok. 2. Memperjelas masalah dan memberi urunan. Memperjelas ide, pendapat, dan gagasan siswa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menguraikan kembali atau merangkum sumbangan pikiran dari siswa tersebut sehingga menjadi jelas. Yang kedua, meminta siswa untuk memberi komentar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa memperjelas ide yang dimaksud dan mengembangkannya. Yang ketiga, menguraikan gagasan siswa dengan memberi ulasan dan tambahan informasi atau contoh-contoh yang tepat sehingga semua anggota kelompok memperoleh pengertian yang sama. Lalu yang ketiga, itu menganalisis pandangan siswa. Diskusi kelompok kecil membuka kesempatan partisipasi baik dalam mengungkapkan pendapat, gagasan maupun menyanggah pendapat teman di dalam kelompoknya. Kadang-kadang antara anggota kelompok terjadi perdebatan. Perdebatan menandakan iklim interaksi sudah berkembang. Namun sebagai kontrol, guru perlu mengawasi jalan perdebatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Untuk meningkatkan urunan pendapat siswa, guru sebagai pemimpin dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpikir sehingga muncul ide baru. Yang kedua, memberikan contoh-contoh baik verbal maupun non-verbal pada waktu yang tepat. Contohnya, verbal, gambar, grafik, diagram, atau cerita atau narasi. 3. Menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan bersahabat. 4. Mengembangkan suasana kondusif di dalam kelompok. Yang kelima, memberikan waktu yang cukup kepada anggota kelompok untuk berpikir tanpa diganggu oleh komentar-komentar guru. Dan yang terakhir, memberikan dukungan nyata terhadap pendapat siswa dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian. 5. Menyebarkan kesepakatan atau kesempatan untuk berpartisipasi. Tugas guru sebagai pemimpin diskusi adalah mengaktifkan semua anggota kelompok, memfasilitasi agar semua siswa berkontribusi terhadap kelompok. Upaya yang dapat dilakukan guru mengatasi masalah ini adalah antara lain, yang pertama, mengeluarkan pertanyaan untuk meyakini siswa bahwa dia pasti bisa. Yang kedua, mengatasi kondisi pembicaraan serentak. Yang ketiga, mencegah monopoli pembicaraan antar siswa tertentu. 4. Mendorong siswa memberi komentar terhadap gagasan temannya sehingga suasana diskusi menjadi hidup. Dan yang terakhir, apabila siswa di dalam kelompok tidak menemukan kesepakatan dari apa yang mereka dapat, maka guru dapat menengahi dengan cara memilih salah satu pendapat yang meyakini siswa dengan berbagai alasan bahwa pendapat inilah yang paling tepat. Dan yang terakhir, menutup diskusi. Sebagai pemimpin diskusi, guru harus menutup diskusi. Aktivitas penutup diskusi ini adalah yang pertama, membuat rangkuman hasil diskusi dapat dilakukan oleh guru dengan menghimbau pendapat siswa dari semua kelompok. Yang kedua, memberi gambaran tidak lanjut atau menyampaikan topik diskusi berikutnya. Dan terakhir, bertukar pendapat dengan siswa dengan proses diskusi yang sudah berlangsung untuk mengetahui pendapat siswa atau kepuasan mereka terhadap proses diskusi. Keuntungan dan kelemahan diskusi kelompok kecil. Beberapa keuntungan dapat diambil dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, Anda merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dari anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat. Dan yang kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Ada juga kelemahan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadinya pemborosan waktu. Dan yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Dan yang keempat,
dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Dan yang terakhir, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan saya yang sebelumnya, ada beberapa hal-hal yang harus dihindari dari materi tersebut. Yang pertama, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu banyak. Yang ketiga, membiarkan siswa tertentu monopoli diskusi kelompok. 4. Membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang kelima, terlalu sering menginterferensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sebetulnya tidak penting. Yang keenam, tidak memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangkai mencapai tujuan diskusi. Yang ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Dan yang terakhir, gagal menutup diskusi dengan efektif. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada materi teknik memimpin diskusi kelompok kecil ialah dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru dituntut untuk bisa mengatur jalannya diskusi sehingga metode diskusi tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, semua siswa untuk proaktif dalam berpikir dan mengungkapkan pendapat. Untuk itu, pelaksanaan diskusi harus dilaksanakan dengan iklim terbuka dan memungkinkan semua anggota kelompok untuk berpartisipasi. Selain itu, guru sebagai pembimbing diskusi kelompok kecil harus mempersiapkan jalan diskusi kelompok tersebut dengan berbagai persiapan. Persiapan ini meliputi pemilihan topik diskusi yang menarik dan sesuai dengan indikator, perumusan masalah yang mengundang jawaban kompleks, memberi pengetahuan awal yang melatar belakangi topik diskusi, serta penetapan besar anggota kelompok dan penataan tempat duduk. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teknik memilih diskusi kelompok kecil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Agnes Udasari Ginting, mohon pamit. Selamat siang.